Yang pertama di sini saya membuat tampilan aplikasi yang pertama dengan sebuah animasi. Di sini ada animasi nantinya kalau ketika di play. Dan yang pertama juga terlihat nama aplikasinya yang pasti Packways di sini. Untuk color paletnya kita menggunakan biru ini. Kemudian juga ada putih. Di sini saya menampilkan Packways beserta juga ada logonya di tampilan awal saat membuka aplikasi. Kemudian yang setelah itu masuk selanjutnya ada tampilan onboarding seperti biasanya. Onboarding di sini saya mendapatkan juga ada gambar. Ini gambar, kalau di play gambarnya ada animasi supaya ada interaksi dan tidak mudah bosan, terutama yang memakai aplikasi Gen Z dan juga Gen Alpha kemungkinan juga. Di sini juga ada nama seperti selamat datang di Packways, kemudian bisa di next lagi, dan ada next page atau layar lagi onboard yang kedua, yaitu scan sekali simpan otomatis, dan juga ada penjelasan singkatnya di bawahnya. Kemudian di next lagi ada onboarding yang ketiga, yaitu daftar barang yang terorganisir. Di sini juga ada penjelasan juga singkat. Kemudian setelah itu onboarding yang terakhir, kita memencet start now di kanan bawah dan langsung diarahkan ke bagian login. Ketika belum punya akun, tampilannya akan seperti ini. Ada bisa memilih Google, Facebook, dan Twitter. Ketika sudah punya akun, kita bisa langsung login, dan ketika belum, tampilannya akan seperti ini lagi. Beda tampilan di sign in up, yaitu ada nama, nomor HP, email, dan juga password, dan yang terakhir konfirmasi password. Dan juga langsung ketika sudah benar semua, kita pencet tombol sign in up. Kemudian setelah sudah mendaftar, kita bagian beranda atau homepage. Di sini saya membuat ada nama pengguna, kemudian ada avatar atau profil pengguna, kemudian ada search untuk kita men-search apa saja fitur yang kita mau gunakan. Kemudian juga ada samping search ada filter juga untuk kita tahu apa saja yang tidak dibutuhkan, kita filter. Kemudian ada juga kanan atas ini juga ada icon notif, ya bisa melihat notifikasi di situ. Kemudian di sini juga ada fitur utama di mana ada scan barang di sini, fitur utamanya juga. Nanti ini bisa digeser-geser untuk mengetahui apa saja yang ada di beranda ini yang populer ada di sini. Kemudian kategori fitur, di sini juga ada kategori fitur, yaitu fitur utama pilihan barang, yang kedua simulasi barang, yang ketiga tips packing, dan yang keempat susunan barang. Ada 4 fitur di sini. Kemudian destinasi populer, di sini kita bisa melihat destinasi populer, yaitu supaya bisa menentukan barang apa saja yang dipakai untuk destinasi tersebut. Bisa dilihat di destinasi ini, bagian destinasi populer ini di bawah. Kemudian lanjut lagi ke scan, ini yaitu fitur utamanya, yaitu scanning, dimana kita bisa meng-scan koper atau tas kita supaya bisa di scan oleh AI kita, dan ada rekomendasi barang yang apa saja yang akan dimasukkan di koper atau tas kita. Jadi kita scan dulu di sini. Kemudian kalau sudah ada fotonya, kita ke galeri aja, kita masukkan fotonya. Otomatis juga akan di-scan dan akan keluar barang apa saja yang bisa dimasukkan di koper atau tas milik Anda itu, milik kalian. Jadi pada bagian home kita memiliki 4 fitur.
yaitu simulasi barang, rekomendasi barang, dan tips packing. Kita ke rekomendasi barang. Nah, di sini kita ada beberapa negara yang bisa kita pilih. Di setiap negara biasanya cuacanya berbeda-beda dan kita akan memilih Australia. Nah, di sini sudah terdapat berbagai barang yang bisa kita checklist dan langsung bisa digunakan tanpa perlu kita memilih dahulu. Kemudian kita ke fitur selanjutnya. Karena kita sudah tahu fitur tersebut, kita akan langsung ke fitur selanjutnya, yaitu tips packing. Di mana tips packing ini bisa kita lihat adalah seperti tips and trick bagaimana packing yang baik dan benar, supaya semua barang yang kita perlukan cukup di dalam koper kita atau tos kita. Jadi tidak ada barang penting yang terlupakan atau bisa kita bawa selama perjalanan tersebut. Jadi kita bisa membaca tips packingnya di sini. Apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita tinggalkan, barang yang memang tidak dibutuhkan. Kemudian kita ke fitur selanjutnya. Kemudian setelah itu tampilannya akan seperti ini. Setelah di scan, keluar rekomendasi barang yang cocok. Di sini Anda bisa melihat barang cocok dan juga deskripsi seperti nama barang, estimasi ukuran, prioritas, atau keterangan yang lain. Ketika tidak berminat atau barangnya tidak cocok, kita bisa swipe ke kiri, di mana swipe kiri itu menghapus barang yang tidak cocok untuk kita bawa. Kemudian ketika kurang barangnya, kita bisa tambah di tombol plus sebelah kanan atas untuk menambah barang yang kita mau tambahkan. Kemudian setelah itu yang terakhir, di sini ada juga yang profil seperti yang aplikasi biasanya, yaitu profil juga ada, tapi di sini bedanya ada kita bisa men-tracking travel kita atau mencatat traveling kita berapa kali, yaitu di sini ada 23. Kemudian kita menggunakan backpack atau koper, di sini juga bisa ada 14 misalnya. Kemudian ada suitcase 20 di sini. Kemudian bisa melihat profil pribadi, kemudian bisa mengubah kata sandi di sini. Kemudian bisa melihat juga destinasi favorit kita yang sering kita kunjungi. Kemudian item favorit atau barang favorit yang sering kita bawa. Kemudian ada dompetku di sini, bisa melihat apakah kita punya digital money di sini. Kemudian juga pengaturan, dan juga yang terakhir logout untuk mengganti akun yang lain. Sekian penjelasannya. Terima kasih.